Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Setio Prajoko selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Hilda Dwi Syifana dengan NPM terakhir 018 dan Mbak Diana Nur Afifah dengan NPM terakhir 076 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengantar ilmu filsafat. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas ada yang pertama yaitu faktor pendorong filsafat ilmu, dimensi ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta periodisasi perkembangan pemikiran filsafat. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor pendorong filsafat ilmu. Jadi apa saja sih faktor pendorong filsafat ilmu ada? Jadi Rinjing mengemukakan bahwa filsafat itu timbul dan berkembang karena akal budi, trauma, serta aporia yang dimiliki manusia. Jadi di sini kita akan membahas satu-satu mengenai faktor timbulnya filsafat ilmu. Yang pertama yaitu ada manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Jadi beberapa sebutan manusia itu ada yang pertama, manusia itu disebut sebagai homo loquens dan animal symbolicum. Kenapa demikian? Hal itu dikarenakan dengan akal budinya, kemampuan manusia dalam bersuara bisa berkembang menjadi kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Selain itu, manusia itu disebut juga sebagai homo sapiens atau makhluk pemikir. Jadi, dengan akal budinya itu manusia mampu berpikir abstrak dan konseptual. Selain itu, manusia juga dipandang sebagai animal that reasons. Jadi, apa sih animal that reasons itu? Aristoteles itu menjelaskan bahwa manusia dipandang sebagai animal that reasons yang ditandai dengan sifat selalu ingin tahu, kehausan intelektual yang melekat pada diri manusia yang menjelma dalam wujud beragam pertanyaan. Nah, bertanya itu adalah berpikir, dan berpikir itu dimanifestasikan dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu manusia memiliki rasa kagum atau trauma pada alam semesta dan isinya. Jadi, kekaguman tersebut mendorong manusia untuk berusaha mengetahui alam semesta serta asal-usulnya. Jadi, dalam hal ini merupakan masalah kosmologis. Manusia juga berusaha mengetahui sendiri eksistensi, hakikat, dan tujuan hidupnya. Yang ketiga yaitu manusia senantiasa menghadapi masalah. Jadi kehidupan manusia itu senantiasa ada masalah. Jadi masalah yang dihadapi manusia atau aporia itu merupakan faktor lain yang mendorong timbulnya filsafat dan ilmu. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan masalah, yang kemudian mendorong manusia untuk berbuat dan mencari jalan keluar yang tidak jarang menghasilkan temuan yang sangat berharga, atau disebut juga necessity is the mother of science. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai filsafat, mulai dari pengertian, objek filsafat, sistematika filsafat, serta karakteristiknya. Jadi yang pertama yaitu pengertian. Filsafat itu merupakan terjemahan dari filosofi yang berasal dari bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris ini berasal dari bahasa Yunani, philo atau love of dan sophia atau wisdom. Jadi secara etimologis itu filsafat berarti cinta atau gemar kebajikan atau love of wisdom. Jadi filsafat itu merupakan suatu usaha berpikir secara radikal dan menyeluruh, cara untuk berpikir dengan mengorak sesuatu yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik filsafat, yaitu ada filsafat adalah berpikir secara kritis, filsafat adalah berpikir dalam bentuk sistematika, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut, filsafat adalah berpikir secara rasional, serta filsafat bersifat komprehensif. Selanjutnya, objek filsafat. Jadi filsafat itu mempunyai dua objek, yaitu ada objek material filsafat serta objek formalitas filsafat. Jadi untuk objek material filsafat itu segala sesuatu yang ada, yang meliputi antara lain dalam kenyataan, ada dalam pikiran, serta ada dalam kemungkinan. Selanjutnya yaitu objek formal filsafat atau hakikat dari segala sesuatu yang ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistematika filsafat.
Sistematika filsafat itu ada aliran-aliran filsafat serta cabang-cabang filsafat. Aliran filsafat ini terdiri atas realisme, rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, eksistensialisme, positivisme, serta lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat itu ada metafisika, epistemologi, logika, etika, estetika, filsafat sejarah, filsafat politik, serta lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai dimensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu merupakan cabang metafisika yang membahas mengenai eksistensi dan ragam dari suatu kenyataan. Ontologi itu ditafsirkan menurut supernaturalisme dan naturalisme yang memiliki arti bertolak belakang. Jadi penafsiran menurut supranaturalisme itu adalah terdapat wujud-wujud yang gaib atau supernatural, dan wujud ini memiliki sifat yang lebih tinggi atau lebih kuasa dibanding wujud alam yang nyata. Selanjutnya yaitu penafsiran menurut naturalisme yang bertolak belakang dengan supernaturalisme. Jadi naturalisme itu menganggap gejala-gejala alam tidak disebabkan pengaruh gaib, namun disebabkan kekuatan yang terdapat dalam diri sendiri, dapat dipelajari dan dapat diketahui. Dimensi ilmu yang kedua yaitu epistemologi, disebut dengan the theory of knowledge atau teori pengetahuan. Epistemologi berusaha mengidentifikasi dasar dan hakikat kebenaran serta pengetahuan. Pertanyaan khas epistemologi yaitu bagaimana kamu mengetahui? Pertanyaan ini tidak hanya menanyakan apa yang kita ketahui, namun juga tentang bagaimana kita sampai mengetahuinya. Jadi di sini para epistemolog adalah para pencari yang sangat ulet. Mereka ingin mengetahui apa yang diketahui, kapan itu diketahui, siapa yang tahu atau dapat mengetahuinya, dan yang paling penting yaitu bagaimana kita tahu. Di sini terdapat 3 posisi epistemologis. Yang pertama yaitu dogmatisme. Aliran ini menjawab ya, tentu saja kita dapat dan benar-benar mengetahui. Selanjutnya kita yakin. Jadi untuk mengetahui sesuatu, kita harus lebih dahulu memiliki beberapa pengetahuan yang memenuhi 2 kriteria, yaitu pasti dan tidak bergantung pada klaim pengetahuan sebelumnya. Posisi epistemologis yang kedua yaitu skeptisisme. Aliran ini menjawab bahwa kita tidak benar-benar tahu dan tidak dapat mengetahui. Mereka setuju dengan dogmatisme bahwa untuk berpengetahuan, akan tetapi mereka menolak klaim eksistensi premis-premis yang self-evident. Respon aliran ini seolah-olah menenggelamkan manusia ke dalam lautan ketidakpastian dan opini. Posisi epistemologis yang terakhir yaitu fallibilisme. Aliran ini menjawab bahwa kita dapat mengetahui sesuatu, tetapi kita tidak akan pernah mempunyai pengetahuan pasti sebagaimana pandangan kaum dogmatis. Mereka hanya mengatakan mungkin dan bukan pasti. Hal ini karena manusia hanya akan puas dengan pengetahuan yang reliable, tidak pernah 100% yakin. Dimensi ilmu selanjutnya yaitu aksiologis. Aksiologi bisa disebut sebagai the theory of value atau teori nilai. Bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori yang konsisten untuk perilaku etis. Ia bertanya tentang seperti apa itu baik. Aksiologi terdiri atas analisis tentang kepercayaan, keputusan, dan konsep-konsep moral dalam rangka menciptakan atau menemukan teori nilai. Ada 2 kategori dasar aksiologis, yaitu yang pertama objektivisme dan yang kedua subjektivisme. Keduanya beranjak dari pertanyaan yang sama, yaitu apakah nilai itu bersifat bergantung atau tidak bergantung pada manusia. Nah, dari sini muncul 4 pendekatan etika. 2 yang pertama beraliran objektivis, sedangkan 2 berikutnya beraliran subjektivis.
Pendekatan yang pertama yaitu teori nilai intuitif. Teori ini berpandangan bahwa sukar, jika tidak bisa dikatakan mustahil, untuk mendefinisikan perangkat nilai yang bersifat ultim atau absolut. Yang kedua yaitu teori nilai rasional. Mereka tidak percaya pada nilai yang bersifat objektif dan murni independen dari manusia, sebab nilai tersebut ditemukan sebagai hasil dari penalaran manusia dan pewahyuan supranatural. Namun, faktanya adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu yang benar ketika ia tahu dengan nalarnya bahwa itu benar, sebagaimana fakta bahwa hanya orang jahat yang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan nalar atau peran Tuhan, seseorang menemukan nilai ultim, objektif, serta absolut yang seharusnya mengarahkan perilakunya. Selanjutnya, teori nilai alamiah. Nilai menurutnya diciptakan manusia bersama dengan berbagai kebutuhan dan hasrat yang alamiah. Nilai adalah produk biososial, artefak manusia yang diciptakan, dipakai, dan diuji oleh individu dan masyarakat untuk melayani tujuan membimbing perilaku manusia. Di sini, nilai secara umum hakikatnya bersifat subjektif, bergantung pada kondisi, kebutuhan atau keinginan manusia. Yang selanjutnya yaitu teori nilai emotif. Jika tiga aliran sebelumnya menentukan konsep nilai dengan status kognitifnya, teori ini memandang bahwa konsep moral dan etika bukanlah keputusan faktual, melainkan hanya merupakan ekspresi emosi ataupun tingkah laku. Dengan demikian, nilai tidak lebih dari suatu opini yang tidak bisa diverifikasi, meskipun diakui bahwa penilaian menjadi bagian penting dari tindakan manusia. Bagi mereka, drama kemanusiaan adalah sebuah aksiologikal tragis komedi. Bahasan pokok yang ketiga yaitu periodisasi perkembangan pemikiran filsafat. Periodisasi perkembangan pemikiran filsafat dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno atau zaman batu. Pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani mulai berkembang pemikiran filsafat dan pendekatan yang sama sekali berlainan dengan perdebatan dan berpikir. Saat itu untuk mencari jawaban rasional tentang problem alam semesta tidak lagi menggunakan mitos. Yang kedua yaitu zaman Yunani klasik. Di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, zaman keemasan Yunani. Zaman Yunani klasik dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena masa ini orang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan ide maupun gagasannya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu, karena Yunani tidak lagi mempercayai mitos-mitos. Zaman Yunani klasik yang kedua yaitu pada masa Helenistis Romawi. Pada masa ini muncul beberapa aliran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Stoicisme. Menurut paham ini, jagat raya ditentukan oleh kuasa-kuasa yang disebut logos. Yang kedua, Epikurisme. Berpendapat bahwa segala-galanya terdiri atas atom-atom. Yang ketiga, skeptisisme, yang berpendapat jika bidang teoritis manusia tidak sanggup mencapai kebenaran. Dan yang keempat, eklektisisme, suatu kecenderungan umum yang mengambil berbagai unsur filsafat dari aliran-aliran lain. Dan yang terakhir yaitu aliran Neoplatoisme, yaitu paham yang ingin menghidupkan kembali filsafat Plato. Periodisasi perkembangan pemikiran filsafat yang ketiga yaitu zaman abad pertengahan. Di sini, pada abad pertengahan terjadi dua periode. Yang pertama, periode patriarkis yang mengalami dua tahap, yaitu permulaan agama Kristen serta filsafat Agustinus yang terkenal pada masa patristik. Periode zaman abad pertengahan yang kedua yaitu skolastik, terbagi dalam tiga tahap. Yang pertama, periode awal, ditandai dengan pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Yang kedua, periode puncak, ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi pemikiran Aristoteles dan kedatangan ahli filsafat Arab serta Yahudi. Periode akhir ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme.
Periodisasi yang keempat yaitu zaman Renaissance. Zaman ini merupakan zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini merupakan manusia yang merindukan pemikiran yang bebas, di mana manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri dan tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Periodisasi yang kelima yaitu zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Periodisasi yang terakhir yaitu zaman kontemporer. Pada abad ke-20, fisikawan termasyhur Albert Einstein mempercayai kekekalan materi, dan kata lain dia tidak mengakui adanya penciptaan alam. Zaman kontemporer ditandai dengan penemuan teknologi yang canggih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut merupakan daftar pustaka dari buku yang telah kami gunakan untuk menyusun materi mengenai pengantar ilmu filsafat. Jika terdapat salah-salah perkataan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.